Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kita tentang kaidah bacaan riwayat Imam Syu'bah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang bacaan Imam Syu'bah ketika kita jumpai ada bacaan nun sukun ya, nun sukun dan tanwin saat bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya, baik ketika idhar dalam keadaan idgham, iqlab maupun ikhfa itu tidak berbeda dengan Imam Hafiz, sama persis, tidak ada perbedaan tentang hukum bacaan Imam Syu'bah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya, sama persis dengan bacaan Imam Hafiz. Demikian juga ketika kita jumpai ada mim sukun. Mim sukun setelahnya ada huruf hijaiyah. Alam taro amhilhum alaihim waladdallin hum fiha rabbuhum bihim. Misalnya seperti itu ya. Lahum ma yasha'un. Jadi mim sukun ketika bertemu huruf hijaiyah ada 3 hukum. Dibaca idhar ya seperti alam taro ya, hum fiha, atau dibaca idgham, lahum ma yasha'un, atau dibaca ikhfa, rabbuhum bihim. Nah, itu semuanya bacaan Imam Syu'bah itu sama dengan Imam Hafiz. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, akan tetapi di sini ada perkecualian ya. Untuk ayat yang pertama dari surat Yasin, demikian juga ayat yang kedua, yang pertama dari surat Al-Qalam, apabila diwasolkan, diwasolkan, maka di sini ada perbedaan antara Imam Hafiz dengan Imam Syu'bah. Ya. Kalau untuk yang di surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Untuk Imam Hafiz dibaca idhar ya, nunnya. Nun pada Yasin dan nun pada Nun. Itu dibaca idhar. Yasin wal Qur'anil Hakim ya. Ya, nunnya itu dibaca dengan jelas untuk bacaan Imam Hafiz. Namun Imam Syu'bah di situ berlaku hukum idgham ketika diwasolkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, jadi huruf nun pada kata sin ya, pada huruf sin itu kan diakhiri dengan nun sukun. Datang setelahnya wawu, huruf wawu.
wal Qur'anil Hakim. Kalau itu diwasolkan maka bacaan Imam Syu'bah adalah dengan mengidghamkan nun ke dalam wawu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Idgham dengan gunah, ya. Idgham dengan gunah, dengan dengung. Ya. Mungkin ada baiknya kita lihat dulu ya di dalam mushafnya supaya ada gambaran. Namun hukum ini berlaku ketika wasol ya. Ketika ketika kita akan mewasolkan ayat pertama surat Yasin, demikian juga ayat pertama dari surat Al-Qalam. Kalau diwasolkan maka untuk Imam Syu'bah bacaannya dengan mengidghamkan nun sukun ke dalam huruf wawu. Ya. Sedangkan Imam Hafiz adalah dengan membaca idhar, mengidharkan nun ketika bertemu dengan wawu. Ya. Coba akan kita lihat dulu yang ada di surat Yasin. Surat Yasin, surat yang ke-36. Biasanya sih umumnya kalau orang membaca sih diwakafkan ya. Yasin. Habis itu berhenti. Baru membaca wal Qur'anil Hakim. Tapi yang jadi masalah ketika diwasolkan, disambung. Apakah mau dibaca idhar atau dibaca idgham? Nun, huruf nunnya. Surat Yasin, surat 36. Ya, di sini ya. Ya, yang jadi topik pembahasan adalah ketika kita mau mewasolkan ayat pertama dari surat Yasin ke ayat yang kedua, ya. Yang di sini jadi pembahasan di sini nih, huruf sinnya ini. Huruf sin itu kan diakhiri dengan nun sukun ya, diakhiri dengan nun sukun karena dia kan sin ini dia kita baca seperti ini. Sin, ya, dan ini sukun. Ini kita baca panjang 6 harokat ya. Untuk Imam Hafiz ya, nunnya itu diidharkan. Ya, setelahnya wawu ya, setelahnya huruf wawu. Dan kita ketahui wawu itu kan termasuk huruf idgham ya, ya karena dia masuk kata yarmulun. Huruf itu kan ada 6. Ketika kita berbicara masalah idgham pada nun sukun itu kan ada 6 ya. Yarmulun, hurufnya yarmulun. Wawu termasuk di dalamnya. Ya, seperti misalnya min waraihim ya, min dia idgham dengan gunah. Min waraihim. Nah, apakah itu juga berlaku ketika nun sukunya itu ada pada huruf-huruf yang ada di awal surat, ya. Ini namanya huruf fawatihus suwar. Huruf-huruf yang ada di awal surat, huruf-huruf hijaiyah yang berada di permulaan surat. Itu namanya fawatihus suwar. Nah, untuk Imam Hafiz di sini tidak berlaku idgham, ya, tapi
dibaca dengan idhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, demikian bacaan Imam Hafiz. Ya, dari Tharik Syatibiyah. Ya, ini kita bicara Tharik Syatibiyah ya. Imam Hafiz membaca dengan idhar, mengidharkan nun ya ketika bertemu dengan wawu. Idhar ini dibaca dengan jelas. Yasin wal Qur'anil Hakim. Namun di sini Imam Syu'bah berbeda dengan Imam Hafiz ya. Ketika diwasolkan, Imam Syu'bah itu mengidghamkan nun kata huruf sin ke dalam wawu ya. Dan Imam Syu'bah dia mengimalahkan huruf ya ya. Ya itu diimalahkan. Jadi imalah itu maksudnya dibaca antara fathah dengan kasroh ya, bukan bukan dibaca ya, tapi juga bukan dibaca yi, tapi bacanya ye, seperti kata meja ya, meja. Dibacanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, demikian ya. Ini yang ada di surat Yasin. Sama dengan yang ada di surat Al-Qalam. Ya, ini juga berlaku hukumnya sama ya. Baik Imam Hafiz maupun Imam Syu'bah. Ya, ketika kita akan baca di surat Al-Qalam, mau diwasolkan, hukumnya sama dengan yang ada di surat Yasin. Jadi Imam Hafiz membaca dengan idhar, sedangkan Imam Syu'bah membaca dengan mengidghamkan nun ke dalam wawu disertai dengan gunnah. Ya, coba kita lihat yang ada di surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Juz 29 ya. Nah, ini surat Al-Qalam. Awal surat. Ya, baik, sudah ketemu di sini. Ya, ya, ini huruf ini kan pada dasarnya tersusun dari 3 huruf ya. Pertama nun, habis itu wawu, kemudian nun. Ya, bacanya seperti ini. Nunnya sukun ya, nun sukun. Setelahnya datang huruf wawu ya. Huruf wawu kan sebetulnya ini termasuk huruf idgham. Ya, hukumnya sebetulnya kalau mengikuti kaidah yang hukum nun sukun dan tanwin itu kan dibaca idgham ya. Ya, dibaca idgham seperti min waraihim. Namun di sini Imam Hafiz menyelisih kaidah. Ya, Imam Hafiz membaca dengan izhar. Ya, jadi dibacanya nun wal qalami wa ma yasturun. Adapun Imam Syu'bah ya, jadi mengikuti kaidah yang lama. Jadi nunnya itu diidghamkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Namun matnya tetap dibaca 6 harokat ya. Baik yang idhar maupun idgham ini eh, wawu sukunnya tetap dibaca 6 harokat ya. Jangan dilupakan dibaca 6 harokat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, dibaca 6 harokat. Hanya bedanya nanti ketika membaca nun sukunnya itu ya. Kalau untuk Imam Hafiz dibaca idhar, sedangkan Imam Syu'bah ya nunnya itu diidghamkan ke huruf wawu disertai gunnah, disertai dengan dengung. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini memang perlu latihan ya, karena mungkin kita belum terbiasa. Tapi insya Allah kalau kita sering berlatih, insya Allah nanti biasa ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, ini yang membedakan
pembacaan antara Imam Syu'bah dengan Hafiz ya dalam idgham dan idhar nun sukun. Apakah ada lagi? Ya, ya cuma itu aja ya perbedaannya. Paling nanti akan kita jumpai perbedaan antara Imam Syu'bah dan Hafiz ketika ada huruf dal setelahnya ta ya. Itu pada kata ittakhadtum, ittakhadtu, ittakhadta. Di situ Imam Syu'bah mengidghamkan dal ke ta, diidghamkan. Ittakhadtum. Tapi ini akan dibahas pada pasal tersendiri, insya Allah. Baik, sekarang kita langsung masuk ke bab berikutnya. Kita pelajari bab berikutnya itu tentang idgham kabir. Ya. Apa itu idgham kabir? Ya, idgham kabir itu adalah huruf-huruf ya, dua huruf ya, ada dua huruf, ya, ada dua huruf yang sebetulnya ketika huruf yang pertama sukun ya, dan yang kedua berharokat, ya, maka itu diidghamkan, ya, diidghamkan. Karena ada persamaan huruf tersebut ya, dua huruf yang bertemu hurufnya sama, semisal ya. Seperti misalnya dal ketemu dengan dal, waqad dakhulu ya. Mim dengan mim, lahum ma yasha'un. Ba ketemu dengan ba, wadrib bi'asok ya, wadrib bi'asok. Maka di sini kan berlaku huruf idgham ya. Ya, tapi kan yang kalau kita lihat huruf huruf yang pertama itu kan sukun. Nah, kalau idgham kabir itu huruf keduanya itu berharokat. Ya. Keduanya huruf berharokat. Ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di situ ada mim dengan mim. Ya, bertemu. Keduanya adalah huruf yang semisal. Ya. Huruf yang semisal. Maksudnya semisal itu adalah satu makhraj, satu sifat. Ya. Satu makhraj, satu sifat. Huruf kembar. Maka itu dinamakan dengan idgham kabir bagi yang mengidghamkan, ya. Bagi yang mengidghamkan, ya. Idgham ini juga bisa berlaku, ya, bisa terjadi apabila hurufnya itu berdekatan makhrajnya, ya. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Ya, di situ ada idgham yang ada yang mengidghamkan huruf, misalnya huruf dal ke dalam huruf jim, ya. Laqad ja'akum. Laqad ja'akum. Jadi dalnya diidghamkan ke jim. Padahal dal dan jim itu kan huruf berbeda ya, huruf yang berbeda. Namun karena makhraj keduanya itu berdekatan ya, sifatnya juga mirip, ya, punya kemiripan sehingga dengan dinamakan dengan mutaqaribain. Mutaqaribain. Mutaqaribain itu makhrajnya beda ya, beda makhraj, tapi sifatnya berdekatan, ya, punya sifat yang mirip, ada kemiripan sifat. Makhrajnya juga dekat ya sehingga dinamakan mutaqariban. Nah, terkadang untuk yang huruf yang mutaqariban ini ada sebagian qurra yang mengidghamkan huruf yang mutaqariban. Seperti dal ke jim, laqad ja'akum, atau misalnya dal ke sin, qassaminallah ya. Ada yang baca demikian. Ya, kita ada pelajari ya pada pertemuan yang lalu bahwasanya
Ya, umumnya Imam Syu'bah itu bacanya sama dengan Hafaz dalam hal ini, dibaca idhar, tidak diidghamkan. Baik itu huruf yang berdekatan makhrajnya dinamakan dengan mutaqariban. Adapun jika dua huruf tersebut itu satu makhraj, ya berasal dari makhraj yang sama, tempat keluar yang sama, seperti misalnya huruf dal dengan ta ya, huruf dal dengan huruf ta, itu kan makhrajnya sama, ya sama-sama di ujung lidah ditempelkan dengan ditempelkan dengan pangkal gigi gigi seri bagian atas, ya pangkalnya gitu. Laqad ta, ya misalnya laqad taballah. Contoh lain qad tabayyana, ya qad tabayyana. Dal setelahnya tak, jadi dalnya itu diidghamkan ke tak langsung, ya, itu dinamakan dengan idgham mutajanisan, ya idgham mutajanisan. Jadi idgham ini ada tiga macam berdasarkan berdasarkan apa hubungan huruf, hubungan dari dua huruf yang bertemu tadi itu. Ada yang mutamatilan, mutamatilan itu berarti dua huruf ini sama persis, sama mahrot sama sifat. Mim dengan mim, dal dengan dal, ba dengan ba dan seterusnya. Lam dengan lam, qul lahum, banyak ya contohnya. Atau bisa juga mutaqariban, ya dua huruf ini dia berdekatan sifatnya atau berdekatan makhraj. Namun bukan bukan huruf yang makhrajnya sama, ya. Contoh seperti tadi, ya. Qad ja'akum. Umumnya yang mutaqaribain ini dibaca idhar ya untuk riwayat riwayat Imam Hafiz. Ya. Namun nanti ada beberapa huruf yang dibaca dengan idgham, seperti qaf dengan kaf. Ya, alam nakhluqkum. Ya, qaf dengan kaf itu kan huruf yang beda makhraj ya. Meskipun sama-sama dari pangkal lidah, ya sama-sama pangkal lidah, tapi posisinya itu berbeda. Ya, untuk yang qaf itu pangkal lidah bagian atas, ya ke atas, dekat dengan makhraj huruf ghain atau kha. Sedangkan kaf itu pangkal lisan bagian bawah, ya, makhrajnya berdekatan dengan huruf jim atau ya atau shin. Jadi makhrajnya bisa dikatakan berbeda, namun sangat dekat sekali. Maka untuk di sini untuk Imam Hafaz maupun Syu'bah, ya huruf qaf itu diidghamkan ke kaf apabila ya bertemu, ya. Contohnya tidak banyak ya di dalam Al-Quran, cuma ada di surat Al-Mursalat. Alam nakhluqkum, ya. Alam nakhluqkum. Itu dinamakan mutaqariban. Atau juga bisa mutajanisan, ya. Mutajanisan itu berarti dua huruf ini satu jenis, satu makhraj. Makhrajnya sama, hanya beda sifat. Ya, seperti tadi, dal dengan ta. Qad tabayyan. Contoh lain misalnya ta dengan to, ya. Wa qalat ta'ifah, ya. Wa qalat ta'ifah. Ta dengan to di situ juga sama-sama satu makhraj ya. Karena sama-sama keluar dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya. Baik. Tadi kalau kita perhatikan huruf yang pertama itu sukun. Ya, huruf yang pertama dari semua contoh tadi itu sukun. Lahum ma yasha'un wa qad dakhalu wadrib lahum qad tabayyana laqad ja'akum wa qalat ta'ifah. Itu semua yang huruf yang pertama sukun.
Baik, ini terkadang akan kita jumpai di dalam Al-Quran, kedua hurufnya itu berharokat. Ya, kedua hurufnya berharokat. Seperti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, maka ini kalau seandainya itu diidghamkan, ya, karena nanti ada yang baca dengan idgham. Ya, maka ini dinamakan dengan idgham kabir. Idgham kabir, idgham yang besar. Kalau yang contoh yang tadi yang pertama ya, yang huruf pertamanya itu sukun, itu dinamakan dengan idgham shaghir. Ya. Jadi sebenarnya permasalahannya itu kalau idgham kabir dengan kabir, perbedaannya kalau idgham shaghir itu huruf pertamanya itu sukun. Semuanya sukun, ya, baik yang mutamatilan, mutaqoriban, mutajanisan, huruf pertamanya sukun. Dinamakan dengan idgham shaghir. Shaghir itu kecil ya. Ya, kenapa dinamakan idgham shaghir? Ya, karena eh, ketika mengucapkan huruf yang idgham ini mudah ya, menggunakan amalan yang kecil aja, ya, tidak terlalu berat, tidak berat, ya, langsung diidghamkan. Wadrib lahum, lahum ma yasha'un, wa qalat ta'ifah. Itu ya, itu dinamakan shogir kalau apa? Huruf yang pertamanya sukun. Dinamakan kabir kalau huruf yang pertamanya, ya, dan juga kedua sama-sama berharokat. Ya, dua-duanya berharokat. Kabir itu besar. Ya. Dan tidak semua qurra itu mengidghamkan idgham kabir. Ya. Qurra yang banyak mengidghamkan kabir itu Imam As-Susi. Imam As-Susi ini salah seorang perawi dari qurra Abu Amr Al-Basri. Perawi yang ketiga, ya, qurra yang ketiga itu ya. Nomor urutan yang ketiga. Yang pertama kan Imam Nafi, ya. Imam Nafi, perawinya Qalun dengan Warsh, ya. Kemudian yang kedua Qiraat Ibnu Katsir, ya, dengan perawi Imam Al-Bazi dengan Imam Kumbul. Nah, perawi yang ketiga itu Abu Amr Al-Basri. Perawi pertama adalah Imam Ad-Duri, ya. Dan yang kedua adalah Imam As-Susi. Nah, Imam As-Susi ini banyak mengidghamkan kabir, ya. Jadi untuk ketika contoh tadi yang misalnya Ar-Rahmanir Rahim min Maliki Yaumiddin dibacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi kita tidak membaca dengan kasroh mimnya itu, tapi langsung apa? Di disukunkan, ya, kemudian baru diidghamkan. Ya, karena dia harus mensukunkan dulu ya, sehingga dinamakan dengan kabir karena agak berat sedikit, ada usaha yang lebih besar. Sebab dia harus pertama adalah mensukunkan dulu huruf mimnya dulu ya. Ar-Rahmanir Rahim disukunkan baru kemudian diidghamkan ke mim yang kedua dengan gunah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu dinamakan dengan idgham kabir ya. Sampai sini jelas insyaallah permasalahan ini. Allah Ustaz. Jelas ya. Insyaallah jelas. Baik, itu tentang masalah idgham kabir. Ya, pada dasarnya Imam seperti tadi yang saya sampaikan, yang banyak mengidghamkan kabir adalah Imam Masusi. Sehingga dalam hal ini Imam Syu'bah dengan Imam Hafs itu mengikuti jumhur atau mayoritas qurra yang tidak membaca idgham kabir. Tapi nanti ada beberapa kata yang di dalam Al-Qur'an dibaca idgham kabir. Ya. Jadi secara umum hukum bacaan Imam Syu'bah itu sama dengan Hafs ya dalam hal ini. Dalam idgham kabir itu
hurufnya itu tetap dibaca dengan idhar. Ya, tetap dibaca apa? Idhar. Jadi tidak diidghamkan. Ya, dijelas. Ya. Contoh misalnya ya. Wataron nasa sukaro. Ya. Nasa sukaro. Ini surat Al-Hajj ya. Wataron nasa sukaro. Ini namanya idgham kabir. Ya. Idgham kabir bagi Imam As-Susi sebetulnya ya. Idgham kabir bagi Imam As-Susi. Tapi bagi yang lain bukan dinamakan idgham kabir ya. Ya lihat di sini ada huruf sin, setelahnya sin juga ya. Sin dengan sin bertemu dalam dua kata yang berbeda ya. Keduanya berharokat. Sin yang pertama fathah, huruf sin yang kedua adalah dhammah. Di sini untuk bacaan Imam As-Susi adalah dengan mengidghamkan sin yang pertama ini ke sin yang kedua. Setelah sin yang pertama itu dimatikan dulu ya, diganti dengan sukun. Jadi nanti bacanya wataron nas sukaro ya. An-nas sukaro. Bacanya demikian. Wataron nas sukaro. Ya, tapi untuk yang lain ya selain Imam As-Susi itu dibaca seperti biasa ya. Wataron nasa sukaro dibaca dengan idhar. Sinya dibaca seperti biasa. Ya. Semuanya selain Imam As-Susi. Jadi dalam hal ini Imam Subah sama dengan yang lain dibaca dengan jelas atau idhar. Contoh lain, ini namanya idgham kabir mutamathilan ya. Karena ini hurufnya itu sama-sama sin. Nah, sekarang contoh lain yang idgham kabir mutaqaribain ya. Karena di sini kita lihat ada huruf qaf yunfiqu kaifa yasha ya. Yunfiqu kaifa yasha ya. Yunfiqu kaifa yasha ini bacaan apa? Imam Syu'bah dengan yang lain selain Imam As-Susi. Ya, Imam As-Susi dia membaca lain sendiri, dibaca dengan idgham kabir namanya. Jadi qafnya itu nanti di apa disukunkan, setelah itu dia diidghamkan ke dalam huruf kaf secara sempurna. Yunfik kaifa yasha ya. Yunfik kaifa yasha. Itu bacaan Imam As-Susi. Ya, bacanya memang agak ini ya, agak aneh gitu ya. Tapi sebetulnya bacaan Imam As-Susi itu mempermudah pengucapan ya. Sebab kalau kita baca qaf dengan kaf memang agak ini ya, agak repot ya. Yunfiqu kaifa. Yunfiq harus jelas. Yunfiqu kaifa ya. Sementara kalau idgham dia mempermudah. Yunfiq kaifa yasha. Contoh lain ya. Contoh lain yang ada di surat Al-Baqarah. Ini yang di surat Al-Fatihah ya. Ya. Ini kalau diwasolkan berlaku idgham kabir bagi Imam As-Susi. Tapi untuk imam yang lain tidak dibaca idgham kabir ya, dibaca idhar. Ya, contoh lain misalnya mana lagi? Nah ini, wa idza qila lahum ya, qila lahum ada huruf lam setelahnya lam. Huruf lam setelahnya apa? Lam. Keduanya berharokat. Andaikan ini sukun pasti akan diidghamkan, ya kan? Andaikan huruf yang pertama sukun pasti harus diidghamkan. Ya. Seperti ini misalnya, qulubihim ini kan sukun, setelahnya mim.
berharokat pasti diidghamkan. Tapi kan ini kan harokat lamnya ya. Sehingga untuk yang imam bacaan Imam Syu'bah itu tidak diidghamkan, dia dibaca seperti yang lain. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Qila lahum. Dibaca demikian. Hanya Imam As-Susi aja yang mengidghamkan ya. Mengidghamkan kata qila ke lahum. Jadi dibacanya wa idza qila lahum la tufsidu fil ard ya. Qil lahum. Qil lahum. Seperti itu. Ini juga sama. Wa idza qil lahum. Ini sama juga ya. La dhahaba bisam'ihim. La dhahaba bisam'ihim ya. Ba dengan ba. Idgham kabir bagi Imam As-Susi. Jadi nanti dibacanya la dhahab bisam'ihim ya. Walau sya'allahu la dhahab bisam'ihim. La dhahab bisam'ihim. Alladzi ja'ala lakumul ard ya. Ja'al lakumul ard. Jadi dibacanya nanti alladzi ja'al lakumul ard. Ja'al lakumul ard. Jadi lamnya dia diidghamkan. Kalau Imam Syubah sama dengan yang lain. Alladzi ja'ala lakumul ard. Ja'ala lakumul. Lamnya jadi membaca dua kali ya. Ja'ala lakumul. Kalau Imam Susi cukup sekali aja. Alladzi ja'al lakumul. Jadi sebenarnya kan lebih mudah ya. Atau lebih susah? Lebih mudah atau lebih susah? Yang idgham. Yang Indogom kelihatannya lebih mudah, Ustaz. Ya, ya, lebih mudah memang ya. Heeh. Lebih mudah. Contoh lain misalnya nih. Wa idh qala rabbuka. Lam dengan ro ini kan huruf yang berdekatan. Ya, lam dengan ro itu huruf yang berdekatan ini. Maka di sini berlaku juga idgham kabir bagi Imam As-Susi. Jadi Imam As-Susi nanti bacanya wa idh qala rabbuka ya, wa idh qala rabbuka. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Itu bacaan Imam As-Susi. Jadi lamnya tidak dibaca, lamnya hilang ya, lamnya diidghamkan ke ro. Namun Imam Syubah dengan imam yang lain membaca idhar. Wa idh qala rabbuka ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ya, nanti bisa dicari sendiri lah. Insya Allah banyak contohnya sebetulnya ya. Ya, jadi intinya dalam masalah bab idgham kabir, Imam Syubah itu sama dengan jumhur, jadi membaca dengan idhar. Ya. Yang baca idgham itu cuma Imam As-Susi. Namun nanti di sini ada perkecualian ya. Di sini khusus di kata la ta'manuna. La ta'manuna. Ya. Nah, di sini terjadi idgham kabir untuk Imam Imam Susi apa Imam Masim juga sama ya. Untuk Imam Masim Masim berarti di sini hafaz dengan Syu'bah masuk di dalamnya. Kata la ta'manuna ya. Aslinya kan la ta'manuna. Surat Yusuf. Surat Yusuf. Surat yang ke-12. Coba kita lihat. Kelewatan.
kelewatan ya. Oh, afwan. Di awal-awal surat ya. Ini yang terkenal kebacaannya dengan apa? Dengan ismam. Ya. Sebetulnya ini adalah idgham kabir itu sebetulnya ya. Ini perhatikan kata la ta ma, ini kan aslinya adalah la ta manuna ya. Asal katanya itu adalah ada tiga huruf gunnah yang berurutan ya. Pertama mim ya berharokat fathah. Kemudian yang kedua adalah nun berharokat dhammah dan yang ketiga nun berharokat fathah. La ta'manuna. Ya, aslinya gitu ya. Namun di sini karena terjadi ada tiga huruf guna yang dia itu berurutan berharokat dan ini tidak kita jumpai kecuali pada kata ini. Ya, ini dalam Al-Quran cuma di sini aja ya terjadi ya. Terjadi apa? Ada tiga huruf guna ya. Guna itu mim sama nun ya. Dan tiga-tiganya berharokat. Ya. Ya, dan itu tidak mungkin tidak apa dalam bahasa Arab itu tidak dibaca la tak manuna, tapi diidghamkan untuk mempermudah pengucapan. Ya, mana yang diidghamkan yaitu nun yang ke pertama itu diidghamkan yang kedua. Jadi yang tadinya la tak manu ya, tadinya rohnya domah itu menjadi apa? Sukun. Ya. La tak manna. Di sini Imam Subah dengan Imam Hafiz sama membaca kata la ta'manuna itu dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara raum, yaitu mengucapkan huruf nun yang pertama tadi itu dengan harokat domah, tapi tidak sempurna domahnya. Jadi dibaca lirih. La ta'manna, la ta'manna. Dibaca cepat itu domahnya. Jadi domahnya tidak sempurna. Jadi dibaca la ta'manuna, tapi la ta'manuna, manuna gitu. Itu namanya rom atau ikhtilas. Ini boleh demikian bacanya. Dan yang kedua yang banyak dibaca adalah dengan cara ismam. Ya, ini yang sebetulnya ini adalah idgham kabir ya. Jadi nun yang tadi itu disukunkan kemudian diidghamkan ke nun terakhir. Ya. Namun di sini perbedaannya adalah ya bukan sekedar idgham saja tapi juga dia ada memberikan isyarat ya dengan memoncongkan bibir, dengan memoncongkan bibir ya. La ta'manna. Ini memang harusnya praktek ya. Ya, nggak bisa apa? Maksudnya nggak bisa, itu harus dilihat gitu ya. Harus dilihat, melihat gerakan bibir dari guru atau orang yang sedang membaca gitu. Ya, kalau tidak melihat ya tidak tahu itu dibaca ismam. Jadi namanya ismam itu dia tidak mengeluarkan suara ya. Jadi sebenarnya kan aslinya adalah la, kalau diidghamkan saja berarti kan la ta manna gitu ya. La ta manna ini yang idgham biasa aja tanpa ismam. Ya, tapi tidak boleh demikian. Ini di sini harus dibaca dengan ismam yaitu memberikan isyarat dengan memoncongkan bibir. Tapi tanpa suara ya, hanya isyarat aja. La ta manna. La ta'manna. Di sini tidak banyak yang apa? Yang tahu dalam hal ini ketika baca terkadang orang sekedar baca aja. Mungkin tanpa dengan memoncongkan bibir. Padahal itu harus ya. Bacaan Imam Hafiz demikian. Termasuk Imam Syu'bah juga sama. Yaitu dengan baca dengan memberikan apa?
isyarat memoncongkan bibir ke depan ketika terjadi idgham. La ta'manna. Ya, sebetulnya ini adalah sebagai isyarat memberitahu ya bahwasanya harokat asal daripada nun itu adalah dhammah. Ya, karena asli katanya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Tapi nunnya itu diidghamkan. Ya, diidghamkan ke nun yang terakhir. Ini namanya sebenarnya pada dasarnya adalah idgham kabir sebetulnya ya. Ya, idgham kabir. Tapi orang lebih mengenal ismam, bacaan ismam. Ya. La ta'manna. Ya, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk yang maliyah halaka ini juga udah kita bahas ya. Ini juga berlaku idgham, juga bisa dibaca dengan saktah ya. Kemudian yang ada di surat Al-Kahfi ya, yaitu pada kata makanni. Sebetulnya ini asal katanya adalah makanani. Makanani. Ada dua nun. Namun Imam Asim dan juga dengan imam lain ya, ini dibaca dengan mengidghamkan nun ke nun. Makanni ya. Yang membaca sesuai dengan asalnya adalah Imam Ibnu Katsir. Makanani. Imam Ibnu Katsir bacanya makanani. Imam Syu'bah dengan yang lain dibaca dengan idgham kabir. Makanni. Ya, hanya itu aja. Ada ini aja yang merupakan idgham kabir. Dua sebetulnya ya. Tala ta'manuna dengan makanni. Ya. Baik, selanjut kita sedikit ya bahas tentang bab yang berikutnya itu tentang fathah dan juga tentang imalah. Ya. Bacaan fathah itu adalah bacaan dengan mengucapkan harokat fathah secara sempurna. Ya. Jadi mulutnya, bibirnya itu dibuka. Ya. Ketika mengucapkan bibirnya itu terbuka. Makanya itu dinamakan fathah. Ya. Jadi terbuka tapi secara normal ya, tidak terlalu lebar banget gitu tidak. Ya. Biasa saja. Ya. Ro, misalnya ro. Adapun imalah itu bacaan antara fathah dengan kasroh. Ya. Antara fathah dengan kasroh. Jadi dimiringkan gitu bacaannya. Imalah itu kan miring. Ya. Imalah itu sebenarnya secara bahasa artinya adalah miring atau condong. Condong atau miring. Di sini yang dimaksud adalah tidak dibaca fathah secara tegak. Ya. Kalau fathah kita gambarkan tegak ya, itu dimiringkan. Ya. Jadi dibaca ro. Juga tidak dibaca ri. Ya, tapi dibacanya re. Re. Wadduha. Wadduhi. Ya. Saja. Saji. Ha. He. Ya. Ya. Ye. Seperti itu. Kalau kita mungkin apa ya? Seperti kalau orang mengucapkan kata meja gitu ya. Meja, me, huruf itu. Dan di dalam bahasa kita pun juga ada yang bacaan dengan mengimalahkan ya. Kemana? Ya, biasanya kan kalau orang yang umum kan bacanya kemana ya. Kemana. Tapi ada sebagian yang bacanya yang mengucapkan dengan kemana. Karena udah jadi kebiasaan bahasanya ya. Kemana? Hendak kemana? Ada api? Siapa? Ada yang siapa? Siapa? Siapa atau siapa? Ada Betawi. tafsir Betawi. Kenapa? Betawi. Tahu yang
Bener ya, siape gitu ya. Iya. Kalau Ada di ape. Melayu lain lagi nggak Ustaz. Kenapa? Komano, Honda Komano. Mano O pakai O ya. Iya Oh. Pak Ustaz. Ya ajib ya, ya. Ya ternyata di dalam bahasa Arab juga ada yang demikian ya, subhanallah ya. Ada yang baca demikian. Ada pengucapan demikian. Itu namanya imalah gitu. Ya tidak dibaca dengan fathah tapi juga tidak dibaca dengan kasroh. Ya ternyata di dalam tidak hanya di dalam bahasa Indonesia yang kita kenal ya. Siapa, siape, ya kemana, kemana, ya ada apa, ada ape dan sebagainya. Ternyata juga di dalam bahasa Arab juga ada demikian. Namanya imalah. Karena itulah subhanallah Al-Quran diturunkan dengan berbagai macam bacaan. Itu adalah untuk kemudahan. Kemudahan bagi mereka yang terbiasa baca imalah. Karena di antara mereka ada yang tidak terbiasa baca dengan fathah, ya. Sehingga akan kesulitan kalau seandainya diturunkan dalam satu bacaan. Sehingga ada bacaan, nanti kita akan dengar kadang ada orang baca Musi, Aisi, Yahyi, seperti itu ya. Wadduhi wallayni idha saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Ada yang baca demikian. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Dibaca dengan imalah. Nah, untuk Imam Hafaz tidak ada bacaan imalah kecuali cuma satu tempat aja ya. Yaitu apa? Kata majriha di surat Hud. Ya, tidak ada yang lain kecuali hanya itu aja Imam Hafaz. Ya, jadi Imam Hafaz cuma satu aja imalahnya yaitu pada kata majriha di surat Hud ya. Ya, jadi imalahnya cuma satu ya. Imam Ibnu Katsir bahkan tidak ada sama sekali bacaan imalah. Ya, Imam Ibnu Katsir ini udah pernah kita baca ya. Itu tidak ada bacaan imalah ya. Tidak ada bacaan imalah. Yang banyak Imam Qurra yang banyak membaca imalah itu Imam Hamzah dengan Imam As-Susi ya. Keduanya itu dia banyak sekali bacaan imalah kita jumpai. Imam bukan bukan Susi bukan ya, apa Imam Al-Kisai. Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai, bukan As-Susi. Nah, bagaimana dengan Imam Syu'bah? Ya, Imam Syu'bah juga sebetulnya bacaannya ada kemiripan dengan Imam Hafiz ya, tapi cuma lebih banyak lah imalahnya. Jadi imalah Imam Syu'bah itu lebih banyak daripada Imam Hafiz ya. Tapi masih lebih sedikit dibandingkan dengan Imam Al-Kisai dan Imam Hamzah ya. Nah, apa saja bacaan yang dibaca imalah oleh Imam Syu'bah? Nah, ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah dengan izin Allah. Jadi mungkin ini pertemuan hari ini cukup sekian aja dulu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahwa Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Salam